Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Habib Syakir dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas C. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hotmoli Gultom dari Pendidikan Akuntansi kelas C. Halo semuanya, perkenalkan aku Timotias Tinjak, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas C. Halo semua, perkenalkan nama saya Angelia Marco Tarihoran, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas C. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Joyce Octaviani Sitohar. Aku dari Pendidikan Akuntansi kelas C. Oke, jadi kami dalam studi kasus 3. Sesuai hasil diskusi kami akan melaksanakan survei ke pasar Sukaramai. Sebelumnya Bu, pengelola pasarnya yang menata mengenai yang jualan-jualan itu Bu, atau ada yang Sekarang lain? yang jualan di mana? Yang di dalam? Di dalam ya, yang menatanya. Pertanyaannya kan Bu, kayak apa aja sih langkah yang Bapak Ibu lakukan untuk menata tempat pedagang supaya rapi gitu Bu? Karena kami kan memang tempatnya kan memang dari segi impian kan Bu. Oh. Di dalam kalau misalnya jualan sayur, ikan, daging kan di lantai basement dia di bawah. Iya, Bu. Memang udah dakian jadi tempat dakian kalau daging semua, ikan sayur udah diatur sedemikian rupa. Jadi kalau dia memilih jenis jualan, dia membelinya, dia mau jualan apa, dia belinya mejanya yang memang untuk jualan yang dia tuju. Yang di luar itu ibu juga yang mengelola? Enggak, kalau yang di luar itu pedagang liar. Oh, Jadi dia biasanya nggak tahu sih Bu siapa yang ngelola, tapi kami nggak kelola itu, kami di dalam gedung aja. yang di dalam aja punya orang. Itu Bu, apa namanya? Tarifnya berapa itu kira-kira Bu? Atau yang jual daging sama yang jual sayur, biaya sewanya itu beda atau gimana? Kalau mereka kan sewa tempatnya itu biasanya kan per tahun, namanya izin hak sewa. Tapi kalau hariannya tempat berjualan sama dengan kebersihannya 4.500 satu hari. Itu semua Sampai pedagang sama 5.000. rata itu ya Bu? Iya, pedagang sama rata per meja. Jadi meja. kalau dia mejanya banyak dikalikan. Oh, ya. Kalau kira-kira per tahun dia berapa Bu? Per tahun hitung 4.500 per hari terus dihitung Ya, per tahun itu kan izin tempat berjualan. Izin tempatnya aja per tahun. Tempat berjualannya itu per tahun. Mereka punya surat izin tempat berjualan itu hak guna bangunan. Jadi mereka perpanjang seperti perpanjang STNK. Ya, gitu. Terus kan Bu, kalau di pasar kan banyak masalah-masalah, kayak contohnya macet, terus sampah, atau pernah Bu terjadi di pasar ini kriminalitas kayak pungli gitu Bu? Kalau pungli nggak ada. Kalau kriminalitasnya paling-paling seperti maling. Oh, Kalau pungli ya enggak lah, kami kan resmi. Itu yang ngutip juga resmi semua. Kalau kriminalitasnya seperti itulah paling.
namanya maling ya, ada juga 1-2 Yang untuk Copet, masalah gitu. sampah itu Bu, orang Ibu bayar sampah dari Kalau sampah memang kan kita langsung kelola sendiri. Oh. Ada mobil truk sampahnya Iya. sendiri, dibawa ke tempat pembuangan akhir. Adik bisa tengok nanti tempat Iya Bu, tadi ada juga penumpukan sampahnya ada di juga situ. tadi mobilnya. Jadi dia memang dikelola sendiri, kerjasama memang dengan pihak dinas kebersihan nanti sekali-sekali, tapi kami kelola sendiri semua. Berarti yang pasar di luar itu bukan orang punya orang Ibu. Soalnya kan Ya, pasar di luar ibu itu pun nggak tahu siapa yang buat macet itu kan Bu. Mm-mm. Yang parkir-parkir liar di situ semua. Ya, kami yang di dalam gedung aja. Berarti yang di dalam gedung ini aja punya orang Ibu. Iya. Sebenarnya kan Bu, kami nggak tahu apa tugas orang Bapak dan Ibu sebagai pengelola pasar. Bisa nggak Iya. Bu, Ibu menjelaskan sebenarnya tugas dari pengelola pasar itu apa aja Bu? Tugas kami kan menyediakan tempat untuk jualan. Kerjaan Iya. tempat. Jadi Menyediakan tempat untuk jualannya, mengapakan lagi tuh keamanan si pedagang dari pungli-pungli, dari hal-hal yang tidak menyenangkan, sama juga memberi keamanan konsumen yang berbelanja. Jadi dari situlah kami kutip retribusinya itu sehari berapa, untuk biayanya ke situ lagi, biaya keamanan, biaya kebersihan. selain sama dinas kebersihan, orang Ibu kerja sama dinas apa lagi Bu? Karena kerjasama sih enggak, kami kelola sendiri semua. Kami kan di bawah naungan Pemko Medan. Iya, di bawah naungan kan. Cuman kebersihan. Kalau kerjasama dengan kebersihan kan kami ngapakannya sendiri, melaksanakannya sendiri. Paling-paling kita kerjasamanya ya sewa tempat pembuangan sampahnya, sampah akhir itu, pembuangan akhir itu kan. Kalau misalnya ada ribut antara kedua pedagang itu pernah nggak Bu di sini? Kayak pedagang satu sama pedagang satu itu berantem, konflik gitu Bu? Jarang lah, Jarang. nggak ada juga yang diributkan orang itu. Iya kan udah dikelola semua. Iya. Maksud saya kalau misalnya ada yang ribut-ribut gitu, gimana orang Ibu itu sebagai pengelola pasar membereskan itu? Tapi udah beres kok. Ya gitu. Ya, paling-paling kalau ada ya dipanggil aja dua-dua, ada apa yang terjadi, ditanyain gitu lah. Berarti Ke intinya kantor. jarang lah di sini terjadi konflik gitu ya Bu. Jarang. Kalau mengenai masalah sampah sama ini juga udah ada Udah cara mengatasi ada. ya, gitu ya. Oh ya Bu, orang Ibu ini ada program kerja nggak ya Bu? Kayak program kerja tahunan gitu. Orang Program Ibu. kerjanya selalu ada tadi, pencapaian target. Iya gitu Bu. Kan kami hanya mewujudkannya ya kayak mana pedagangnya di sini supaya makin rame, makin betah jualan. Karena sekarang kan ditimpa sama penjualan online itu kan. Mereka kan kalau seperti yang pedagang busana, kain itu udah tergeser, malah kosong semua, nggak ada yang jualan. Di sini kan tinggal yang jualan kayak sayur mayur, malah emasnya lah yang banyak, sayur emas. Terus Bu, orang Ibu ada nggak yang nentuin harga barang? Oh, Berarti semua ditentuin sama Kalau harga penjual. barang kita kan kayak sayur, sembako itu kan langsung dari Bulog, dari Badan Ketahanan Pangan. Enggak kita lagi menentukan itu.
stabil. Atau bulan kan tidak ada mengurangi. Iya. Dari masalah tadi, ada nggak peran pemerintah yang diperlukan untuk itu, Kak? Peran pemerintah itu Ya. untuk uang kerja bagi orang yang menjadi apa lagi. Makasih ya, Kak. Menurut ibu kebersihan di sini gimana? Enak nggak ya? Menurut ya? Aja. Biasa juga. Biasa aja. Karena kalau ada tukang sapunya disapunya. Kami memang belum disapu, belum disapunya. Berarti orang ibu ada bayar uang retribusi gitu ya? Adalah Itu boleh dikasih tahu nggak nominalnya berapa? apa kan? Nominal retribusi atau nggak boleh? Nggak apa-apa, Bu? 4.000. Oh, makasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sekian video analisis pasar dari kelompok kami. Terima kasih.